Saya adalah seorang tester perangkat lunak, dan saya mau sharing pengalaman saya sebagai software tester selama kurang lebih 4 tahun. Kalau semisal saya udah tahu ini dari awal, sejak memulai karir sebagai software tester, saya jamin karir saya ini akan lebih baik lagi. Dan saya yakin pengalaman saya bisa dijadikan bahan pembelajaran buat teman-teman yang baru akan memulai karir sebagai software tester. Ataupun untuk dijadikan introspeksi diri kepada teman-teman yang udah lebih lama memulai karir sebagai software tester. Bagian 1, tester dan developer adalah partner, bukan lawan. Dulu, waktu saya pertama kali terjun ke dunia testing, saya sempat berpikir bahwa tugas utama seorang tester adalah mencari-cari kesalahan pada aplikasi yang dibuat oleh developer. Padahal, itu malah bikin suasana kerja jadi tegang. Yang harusnya di dalam tim nggak perlu ada bersih tegang seperti ini. Harusnya tuh developer dan tester saling bantu. Karena kita semua punya tujuan yang sama, yaitu menghasilkan software yang berkualitas. Jadi, nasihat pertama yang bakal saya kasih tahu ke diri saya yang ada di masa lalu adalah fokuslah untuk membangun hubungan yang kuat dengan developer. Sering bertukar pikiran terkait wawasan lebih awal, bantu pecahkan masalah terkait software yang dites, dan anggap proses testing itu sebagai usaha bersama untuk meningkatkan kualitas produk. Bagian kedua, pahami apa yang dibutuhkan user. Waktu pertama kali jadi tester, saya lebih fokus ke sisi teknisnya. Saya mencari bug pada aplikasi, data yang tidak sesuai, dan sebagainya. Tapi saya akhirnya menyadari bahwa untuk jadi tester yang efektif, kita harus punya pandangan yang lebih luas. Kita harus tahu bagaimana rasanya jadi user. Setiap ngetes aplikasi, baiknya tuh kita harus impersonate diri sebagai user, atau sebagai pengguna. Karena kalau kita ngerti gimana pengguna menggunakan produk aplikasi yang kita kembangkan, dan kita tahu apa aja keresahan mereka, kita tuh akan lebih mudah nemuin masalah yang benar-benar mengganggu mereka dari aplikasi yang sedang kita kembangkan. Jadi, nasihat yang akan saya berikan ke diri saya yang ada di masa lalu adalah luangkan waktu untuk ngobrol dengan pengguna atau minimal cari tahu lah gimana cara mereka pakai softwarenya. Saya yakin hasil pengujian yang akan kamu lakukan itu lebih berasa dan jadi lebih bermanfaat untuk tim dan kamu ke depannya. Bagian ketiga, pahami piramida pengujian. Ketika saya sudah terjun ke dalam dunia software testing, saya dulu hanya coba fokus testing pada UA-nya aja. Dan saking fokusnya, saya itu sampai melakukan automation pada UI dengan tools-tools yang ada sekarang seperti Catalon ataupun Selenium. Padahal ternyata itu bisa jadi masalah. Kenapa? Karena kalau kita fokus hanya pada pengujian UI, bisa jadi hasil tesnya itu lebih rentan akan bug, lambat, dan sulit di maintenance. Solusinya apa? Solusinya ya kita harus menguasai piramida pengujian. Apa itu? Jadi piramida pengujian adalah pedoman untuk kita agar fokus dulu ke pengujian unit atau unit test ya, dan pengujian API sebelum nantinya akan beralih ke pengujian UI. Nah, dengan cara ini kita akan bisa mendeteksi masalah yang lebih cepat dan strategi automation kita akan lebih kuat dalam jangka panjang. Jadi, nasihat yang akan saya berikan ke diri saya yang ada di masa lalu adalah prioritaskan pengujian unit dan API terlebih dahulu sebelum ke pengujian pada UI. Yang keempat, evaluasi cara kerja setiap beberapa bulan. Di dunia teknologi yang terus berkembang, kita tuh nggak bisa diam aja. Kita harus mengevaluasi cara kerja kita secara berkala. Itu penting loh. Dari tools yang kita pakai, teknik yang kita gunakan, dan bahkan cara kerja kita bisa berubah dengan cepat seiring perkembangan zaman. Coba deh, setiap beberapa bulan, kalian luangkan waktu untuk review cara kerja yang kalian terapkan. Tools apa yang dipakai, strategi testing apa yang digunakan, dan pastikan semuanya itu masih relevan dengan tren
efisien yang ada saat ini, tentunya relevan dengan tujuan proyek yang sedang kita kerjakan. Jadi, nasihat yang akan saya berikan ke diri saya yang ada di masa lalu adalah jangan takut untuk melakukan perubahan kalau ada cara kerja yang lebih efektif. Bagian kelima, fokus pada produktivitas. Fokus pada produktivitas bukan cuma keahlian teknis. Emang penting banget sih untuk bisa menguasai keterampilan teknis. Tapi kalau kita nggak bisa ngatur waktu dengan baik dan fokus pada hal-hal yang penting, maka kita bisa jadi akan kehabisan energi. Jadi, nasihat yang akan saya berikan ke diri saya yang ada di masa lalu adalah selain mengasah skill teknis, jangan lupa untuk belajar cara mengelola waktu, memprioritaskan tugas, dan tetap fokus pada tujuan. Produktivitas itu bukan cuma tentang mengerjakan banyak hal, tapi tentang mengerjakan hal yang tepat dengan cara yang efisien. Bagian keenam, dokumentasi itu bukan beban. Ngomong-ngomong soal produktivitas, dokumentasi itu sering banget dianggap sebelah mata. Saya pun dulu mikir dokumentasi itu cuman buang-buang waktu dan gak begitu penting. Padahal dokumentasi yang jelas itu sangat krusial, apalagi pada proyek dalam skala besar. Jadi, nasihat yang akan saya berikan ke diri saya di masa lalu adalah jangan anggap dokumentasi sebagai beban. Buatlah template, dokumentasikan pengujian dan hasil tes dengan cara yang mudah dipahami oleh orang lain. Ini tuh bukan cuma buat kamu, tapi buat tim secara keseluruhan, supaya kerja kita tuh lebih terstruktur dan lebih efisien. Tentunya akan bermanfaat di masa yang akan datang. Bagian ketujuh, jangan pernah berhenti untuk belajar. Di dunia teknologi yang terus berubah, kita tuh nggak boleh berhenti belajar. Pengujian itu bidang yang akan selalu berkembang, karena tools baru itu akan selalu muncul setiap saat, dan metode kerja yang bisa membuat kita lebih efisien lagi tuh juga akan berkembang suatu saat nanti. Jadi, nasihat yang akan saya berikan ke diri saya yang ada di masa lalu adalah jangan pernah berhenti belajar. Luangkan waktu untuk membaca, ikuti kursus online, atau bahkan datang ke seminar-seminar. Upgrade keterampilanmu terus-menerus agar tetap relevan pada industri ini. Dan jangan lupa, belajar itu juga bisa datang dari rekan-rekan kerja kamu. Jadi, manfaatkan peluang itu. Bagian ke-8, jangan malas untuk melakukan eksplorasi pada testing. Dan yang terakhir, meskipun automation testing itu penting, tapi kita tuh jangan pernah mengabaikan yang namanya exploratory testing. Exploratory testing itu tempat kita bisa menemukan masalah yang tidak terlihat oleh script automation yang kita buat. Karena dengan mengeksplor, kita bisa berpikir lebih kreatif. Kita bisa melihat case-case yang nggak terfikirkan sebelumnya, dan tentunya kita bisa memastikan kualitas produk lebih terjamin. Jadi, nasihat yang akan saya berikan ke diri saya yang ada di masa lalu adalah jangan hanya bergantung pada automation. Gunakan waktu untuk melakukan eksplorasi pengujian untuk melengkapi cakupan pengujian kamu, dan temukan masalah yang mungkin terlewat oleh pengujian yang udah disusun oleh script automation. Jadi itu dia teman-teman, nasihat-nasihat yang saya harap saya tuh sejak dulu sudah tahu ini, sejak pertama kali jadi software tester. Ingat, pengujian itu bukan cuma tentang menemukan bug, tapi ini tentang memberikan kualitas, berkolaborasi dengan tim, dan terus berkembang. Kalau kamu baru mulai atau bahkan sudah berpengalaman tentang dunia software testing, semoga tips ini bisa membantu kamu untuk terus berkembang dalam karir sebagai software tester. Jangan lupa untuk terus belajar, beradaptasi, dan fokus pada kualitas. Terima kasih yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak tips seputar dunia software testing.